Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Himendotek. Kali ini kita akan membahas tentang keorganisasian. Di mana narasumber kita kali ini yaitu Kak Risnayadi. Selamat siang Kak Risnayadi. Halo, selamat siang. Baik Kak Risna, Kak Risna ini adalah salah satu mahasiswa yang aktif dalam keorganisasian. Baik Kak Risna, sebelum kita mulai bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman Kak Risna selama mengikuti organisasi, misalnya dari mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika awal masuk organisasi. Oh, gitu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman atau adik-adik yang sudah bisa hadir nimbrung di acara turun kita pada kalian kali ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sebuah organisasi penting atau tidaknya, itu kembali lagi kepada pribadinya kita. Kita tidak bisa mengidentifikasi orang bahwa yang tidak ikut organisasi itu orangnya tabu atau segala macamnya, itu tidak bisa. Karena ingat, tujuan kuliah itu bukan tentang sebuah organisasi. Cuman kita yang berkuliah kadang ada pemikiran untuk kedepannya seperti apa. Itu yang perlu kita ingat. Nah, terkait masalah penting atau organisasinya, kalau menurut saya itu sangat penting. Dan beberapa organisasi juga berpengaruh terhadap, mungkin kalau kita berbicara, mungkin kalau kalian belum merasakan impact atau feedback itu organisasi. Cuman kalau saya pribadi udah beberapa kali merasakan. Karena kalau berbicara organisasi, saya mulai aktif di organisasi khususnya di himpunan mahasiswa agroekoteknologi itu dari semester 3 itu benar-benar aktif sekali. Semester 2, 1-2 itu masih hanya sekedar mengikut aja. Nah, pengalaman paling penting itu di Magrotek itu 2016 awal itu mengikuti kegiatan yang namanya kegiatan Formatani tingkat wilayah. Waktu itu tuan rumahnya Universitas Kedua Tunggal di Malang. Itu yang pertama. Yang kedua kali, beberapa kali mengikuti kegiatan organisasi di luar, dan beberapa kali juga diminta untuk menjadi pemateri langsung, contohnya kayak di Polbang dan di UGM, di UNUD, dan beberapa kampus lain yang ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, dan bahkan di Sumatera. Nah, sekarang pertanyaannya, pengalaman itu orang ngelihat kita punya pengalaman kalau kita ada pengetahuan. Kalau kita hanya sekedar ikut dalam sebuah organisasi, maka tidak bisa. Mungkin itu aja sih kalau sedikit tentang pengalaman organisasi. Oke Kak Risna, pertanyaan pertama nih Kak. Ya. Seberapa penting sih pengalaman organisasi itu untuk ke depannya? Ya, jadi langsung saya jawab ya. Terkait masalah seberapa penting organisasi, kalau saya pribadi itu penting. Karena kenapa? Organisasi kita diajarkan benar-benar untuk menjadi orang, dalam artian dilepas dimanapun organisasi harus bisa. Karena modal utama organisasi adalah leadership-nya. Komunikasi udah pasti, yang mereka dapatkan utama itu adalah komunikasi, dan juga bagaimana caranya pendekatan sama orang lain, orang baru maupun di masyarakat. Karena ingat, contohnya beberapa kakak-kakak kalian yang saat hari ini melakukan yang namanya kuliah kerja nyata, itu berbeda mereka. Yang namanya ikut organisasi sama enggaknya itu akan sangat berbeda di jalan sana, perbedaannya sangat jauh. Seperti itu. Karena kenapa? Tridharma perguruan tinggi yang udah kita gaungkan dari dulu, itu kita belajar di kampus, implementasinya ada di masyarakat. Nah, orang yang ikut di organisasi di sana letak perbedaannya. Mereka lebih cepat biasanya untuk berbaur sama masyarakat. Kalau
kalau berbicara tentang sebuah pengalaman, kita akan sangat penting sekali organisasi. Contohnya itu akan relasi pasca kita selesai kuliah, dunia perkuliahan. Karena yang asli, tempat perang paling asli untuk kedepannya, masa depan kita adalah selesai kita kuliah. Kalau kita tidak punya relasi, tidak punya public speaking, tidak punya cara bagaimana kita bernegosiasi, itu tidak bakalan bisa cepat jadi orang. Bisa, cuman akan lama. Itu deh. Baik Kak. Gimana sih Kak cara membagi waktu antara berorganisasi dengan urusan akademik? Ini sebenarnya yang agak susah kalau kita jawab ya, karena mungkin yang lebih cocok yang mesti sebenarnya Alif nih. Nah, terkait tentang bagaimana cara kita manajemen waktu antara dunia akademik dan juga dunia organisasi, itu kalau saya melihatnya itu skala prioritas. Maksudnya, umpamanya kalau kita lagi UTS ataupun UAS terus ada kegiatan organisasi, itu kan ada dua pilihan yang nggak bisa kita peran. Otomatis akan yang lebih penting di sana itu urgensinya tinggi adalah TS maupun UAS. Nah, skala prioritas itu yang harus kita pahami dulu. Ingat kita di dunia perkuliahan itu 3 kali boleh selama 1 semester, 3 kali kita boleh tidak masuk. 3 kali. Jadi kita memanfaatkan dari dulu, kakak-kakak kalian yang sebelumnya itu memanfaatkan yang 25% itu dimanfaatkan untuk masuk kelas. Cuman harapan saya kalian usahakan jangan sampai kalian itu lalaikan akademik. Biar bagaimanapun tujuan utama kita adalah kuliah itu adalah akademik. Seperti itu. Jangan ngikutin kita yang udah tua, terlalu tua bahkan untuk di kampus ini. Jangan, kita juga tidak mau adik-adik kita, teman-teman kita itu mengikuti jejak kita yang buruknya dalam artian selama selesainya. Kalau bisa kalian harus lebih daripada kakak-kakaknya, lebih dan lebih. Karena itu sebuah prestasi bagi kami, bila kalian lebih. Itu yang kalau bisa di bagian akademik lah, teman-teman nanti, adik-adik nanti itu bisa membagi waktu dengan cara yang memang benar-benar kalian harus melihat dari segala skala prioritas. Tidak bisa kalian, karena kalian aktif organisasi terus aktif akademik, itu akan sebuah yang konsentrasinya kurang bagus kalau menurut saya. Itu. Oke Kak. Nah, untuk mengikuti organisasi di dunia perkuliahan, apakah harus memiliki pengalaman organisasi sebelumnya? Karena kan nanti pas wawancara itu ditanyakan kembali, apakah ada pengalaman organisasi sebelumnya? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang orang yang aktif punya pengalaman atau tidaknya itu nggak harus. Karena kenapa? Semua orang berhak untuk mengikuti sebuah perkumpulan dalam hal ini adalah organisasi. Jadi kalau kita menerima orang yang sudah punya pengalaman saja, ingat kita bukan perusahaan yang memang tak kejar target, tapi kita di sini tugasnya perkumpulan untuk belajar. Nah, jadi kalau terkait masalah pengalaman, jadi yang punya pengalaman sebelumnya itu akan dia start lebih dulu. Dalam artian mungkin bahasa kerennya itu selangkah lebih maju sama orang yang tidak aktif organisasi sebelumnya. Ya mungkin kalau saya dulu awal-awal masuk kuliah itu memang start selangkah lebih maju karena di SMK juga aktif di organisasi sekolah. Jadi jangan pernah berkecil hati buat yang baru gabung dan punya organisasi sebelumnya. Disinilah buktikan tempat teman-teman belajar. Jadi tidak harus, sekali lagi saya tekankan, tidak harus yang mau aktif organisasi itu orang yang aktif sebelumnya. Itu tidak harus. Karena di sini prosesnya kita belajar. Kalau kalian udah bisa, ngapain kalian ikut seperti itu? Jadi di sini kita sama-sama belajar. Tidak ada yang namanya kakak tingkat atau senior itu atau kakak kalian itu, tidak ada yang lebih bisa. Pasti semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sanalah sebuah perkumpulan itu, di sana kita menemukan suatu ide atau gagasan yang memang benar-benar pure dan murni itu hasil diskusi, hasil musyawarah mufakat. Jadi itu yang jadi kami.
silahkan yang tidak aktif sebelumnya gabung saja, aktif saja. Di sana kita belajar dan di sana teman-teman buktikan bahwa tidak harus orang yang aktif organisasi terlebih sebelumnya atau punya pengalaman sebelum itu lebih baik daripada teman-teman. Kembali lagi ke pribadi orang. Oke, Kak. Dalam memilih sebuah organisasi, itu baiknya apa saja yang perlu dipertimbangkan? Ya, jadi kalau kita teman-teman memilih organisasi yang sebelumnya teman-teman harus pahami, harus pahami organisasi itu baik semuanya, tidak ada organisasi yang buruk. Karena tidak ada organisasi yang ngajarin kita, nyuruh kita buat nyolong, pukul orang, gitu. Jadi semuanya baik. Cuman sebelum memilih organisasi mana yang mau diikutin, di sini kalau kita berbicara tentang intrakampus, ada yang namanya himpunan, ada yang namanya UKMF atau UKMU yang ada di tingkat universitas, dan ada yang namanya DPM dan BEM. Nah, untuk DPM dan BEM itu kita skip dulu. Dalam artian mungkin jelasin skip dulu. Kita berbicara tentang sebuah ranah himpunan terlebih dahulu. Himpunan itu teman-teman baru dinyatakan lulus, bahwa teman-teman baru bisa daftar pengumuman kelulusan sudah di mana. Teman-teman baru kita contohkan di sini di agroekoteknologi. Kalian baru dibilang selamat Anda lulus diploma studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Jadi secara tidak langsung teman-teman itu sudah tergabung menjadi bagian dari himpunan mahasiswa agroekoteknologi. Karena sifatnya menghimpun di sini dan itu sudah dipenjelasan di ADART. Ini teman-teman itu sudah masuk ke Himagrotek, anggota Himagrotek. Cuman ada beberapa umpamanya kalau teman-teman pengen jadi pengurus atau pengurus di Himagrotek maupun pengurus di Formatani, itu ada rangkaiannya. Yang pertama tentunya harus mengikuti yang namanya pengenalan agroekoteknologi, dalam hal ini PENA. Mungkin yang diikuti sama teman-teman kemarin. Itu memang sifatnya wajib kalau mau menjadi pengurus. Cuman bisa tidak kalau hanya sekedar mau ikut-ikutan saja. Tapi di sini apakah teman-teman mau hanya sebagai ekor saja, tidak mau jadi orang, jadi kepala atau seperti itu? Karena ingat, Himagrotek ini ada aliansi di nasionalnya yang namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Agroekoteknologi Agroekoteknologi Indonesia, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa berproses di sana karena kampus yang tergabung banyak sekali di Formatani itu, dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang kedua, kita beralih ke organisasi UKMF maupun di UKMU. Nah, UKMF ini itu organisasi yang memang terkait masalah minat dan bakat. Teman-teman minat dan bakatnya itu di mana? Sukanya teman-teman itu apa? Mungkin nanti kalian senangnya naik gunung atau musik, atau ada yang senang di agama, atau yang senang di olahraga, silahkan masuk di organisasi tersebut. Karena udah ada ranah-ranahnya. Jadi tidak ada alasan. Tapi jangan teman-teman ini senangnya agama tiba-tiba masuk, tidak senang sama sekali yang namanya olahraga. Masuk olahraga kan kurang enak di sana. Makanya pilih dulu itu yang namanya minat dan bakat. Nah, selanjutnya ada yang namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa di DPR. Cuman kalau di DPR ini biasanya dia sistemnya itu sistem penyerahan anggota dari masing-masing organisasi mahasiswa. Kalau di Fakultas Pertanian itu sistem delegasi. Sistem delegasi itu baru bisa di DPR. Cuman kalau saya pribadi, kalau teman-teman ini masih kurang paham, masih kurang pengalaman, masih perlu belajar lagi, jangan masuk yang namanya DPM ini dulu. Karena DPM itu bukan untuk belajar lagi sebenarnya, tapi di sana itu lebih kepada detection. Teman-teman gimana caranya buat undang-undang nanti, tapi teman-teman belum paham organisasi seperti itu. Nah, itu makanya saya bilang jangan dulu masuk di DPM, karena sifatnya dia membuat aturan segala macam, dia yang mengawasi semua kerjaan BEM segala macam, menyerap aspirasi segala macam. Itu tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa.
Dan dia juga contohnya kayak sekarang ada yang namanya KPRM dan Bawasra, dia juga yang penanggung jawabnya. Itu ranah. Nah selanjutnya ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah ini lagi yang paling agak soroti dari itu. Jadi kelas Badan Eksekutif Mahasiswa, kita langsung contohkan di Fakultas Pertanian. BEM itu bukan ranah untuk, sebenarnya kalau mohon maaf, mungkin ada yang 21 di sini, kalau ada itu jangan pernah masukkan yang namanya angkatan 2021. Karena pengalaman organisasinya, pengalaman budaya yang ada di pertanian, etika-etiknya masih kurang. Itu yang pertama. Jadi untuk BEM itu kalau bisa teman-teman belajar di himpunan dulu atau di UKM dulu, baru masuk BEM. Mungkin semester 3, itu paling rendah semester 3 sudah, baru boleh masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena sifatnya dia action nanti. Program-programnya kerjanya dari BEM itu sebenarnya sedikit, cuman pekerjaannya banyak. Permasalahan-permasalahan yang ada di mahasiswa itu dihandle sama BEM. Segala macam itu dihandle sama BEM. AC pun bermasalah BEM, parkiran bermasalah BEM. Nah, jadinya kalau kalian masih baru, public speaking kalian tidak ada, narasi kalian belum ada, argumentasi yang kalian bangun itu belum bagus atau belum ada. Apa yang jadi penguatnya? Itu makanya alangkah lebih baiknya lagi sebenarnya teman-teman ini itu aktif dulu di himpunan, pelajari hal dasar organisasi, pelajari dulu di himpunannya, baru nanti masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena nanti umpamanya kerja di luar atau ada kunjungan BEM antar fakultas maupun ada panggilan rapat koordinasi BEM se-Unra, itu biasanya teman-teman nanti sebagai perwakilan mungkin kalau nggak bisa. Nah kalau narasi yang dibangun, argumentasi yang dibangun di sana, statement yang dibangun di sana kurang bagus, otomatis itu udah mencoreng namanya Fakultas Pertanian. Jadi benar-benar menjaga marwah dan martabat dari fakultas dan juga mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian. Jadi itu cara memilah dan juga cara memilihnya. Oke Kak, selanjutnya kan di sebuah organisasi itu banyak sekali macam-macam orang ya. Nah, bagaimana seseorang yang memiliki kepribadian introvert dapat beradaptasi dalam sebuah organisasi? Yang introvert beradaptasi ya. Yeah. Jadi sebenarnya di sini ini sudah larinya ke internal ya. Kita berbicara tentang organisasi yang ada di internal. Nah kalau kita berbicara tentang organisasi ini memang itu yang menjadi sebuah PR besar dari dulu dan tidak bakal selesai sampai kiamat kayaknya. Karena kenapa selalu kita berbicara tentang sumber internal dan internal. Kita jarang berbicara tentang sumber eksternal. Nah kalau internal itu tergantung lagi apakah secara kelembagaan yang menghimpun atau menggandeng atau merangkul yang introvert ini atau introvert ini pengen ikut nimbrung di organisasi ini. Nah, cuman kalau yang dari introvert ini pengen ikut nimbrung, otomatis sudah ada keinginan di sana, sudah ada keinginan dia untuk bergabung. Tinggal bagaimana caranya nanti kepengurusan di sebuah organisasi itu merangkul lagi. Ada yang merangkul, ada yang mengajak, ada yang kasih tahu lah. Seperti ini loh, seperti ini, dan seperti ini organisasi. Jadi sehingga itu yang membuat dia nyaman. Memang awalnya kalau kita organisasi itu ada yang namanya malu pertama. Malu kita, malu takut. Karena mungkin contohnya kalau di Mogotek, kalian itu takut yang pertama sama operasional waktu kalian pena, itu yang paling sering kejadian dan juga malu. Nah, dua ini yang susah diblok. Nah, kalau ada keinginan, diskusi segala macamnya, nanti biasanya kalian datang ke sekret itu diajak sama kakak-kakaknya. Nah, diajak ngobrol, diajak ini buat kopi atau apa, sebenarnya ada maksud dan niat untuk kalian buatin kopi segala macam. Itu ada niatnya. Nah, setelah kalian buat nanti pastinya diajak ngobrol dulu, diajak ngobrol. Itu caranya untuk menggait. Cuman kalau orang yang secara memang dia tidak mau aktif, terus dari himpunan sendiri yang merangkul atau organisasi sendiri yang merangkul dia menarik kembali, itu agak susah. Karena kita di sini itu langsung berpikir bahwa asas kepentingannya, kemauannya.
Kalau dia mau otomatis pasti akan bisa. Cuman kalau dia tidak mau pasti tidak bisa. Nah, karena banyak dari ya kalau angkatan 20 21 itu masih ajang, pasti mikirnya udah deh, saya ikut organisasi saya cari teman, saya ikut organisasi saya cari pacar, saya ikut organisasi cari teman ngerumpi, karena atau mungkin di kos-kosan itu sendirian. Nah, itu yang sering kejadian kalau anak baru. Nah, cuman lambat laun nanti mereka pasti akan mengikuti dan juga sayang terhadap organisasi itu. Paham, oh ternyata organisasi yang saya ikuti ya selama ini niat saya awalnya pengen banyak teman atau apa, ternyata ini maknanya. Sehingga di sana setelah seperti itu kalian akan menjadi orang yang memang paham dan patut dan juga ingin ada keinginan untuk menjadi bagian di dalam struktural itu. Kalau dalam hal ini adalah kepengurusan gitu. Itu. Baik. Ketika berorganisasi kan tentu saja memiliki banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara kita menyatukan dua perbedaan pendapat itu, Kak? Ya. Jadi yang namanya sebuah perkumpulan, kita di sana berbagai macam otak dan juga orang. Di sini yang perlu kita pahami, manusia diciptakan berbeda-beda, beda otak, beda pemikiran, dan beda cara berpikir, dan beda sudut pandang. Itu yang pertama. Kalau kita sama saja, jadinya dibilang semuanya jalan, gitu. Nah, itulah pentingnya sebuah organisasi. Retorika organisasi. Ya memang organisasi harus ada perbedaan, harus ada perdebatan. Kalau nggak ada perdebatan itu organisasi itu kayak di sana, nggak seru sama sekali. Nah, ini yang menjadi sebuah keuntungan, pemahaman dasar buat teman-teman nantinya, karena perbedaan ini yang menyatukan, perbedaan ini yang mengingatkan kita, hingga terciptanya sebuah ide atau gagasan yang memang benar-benar bagus. Karena kalau kita sudah ada perbedaan, otomatis kita memilih untuk mendapatkan sebuah pemikiran yang memang benar-benar bagus, di antara yang bagus. Ini berarti yang paling bagus. Jadi umpamanya di dalam sebuah perdebatan rapat, di rapat ada yang mengusulkan contohnya konsep seperti ini, dan juga ada konsep seperti ini. Kan mereka di sana itu beda sudut pandang. Karena kalau udah ada perdebatan di sana, teman-teman yang lain di forum itu sistemnya musyawarah mufakat. Karena untuk mengambil sebuah keputusan, kita dari dulu dalam sebuah organisasi itu mengambilnya dengan cara musyawarah mufakat. Nah, tapi kebanyakan kalau dari kita itu selesainya di musyawarah mufakat. Cuman untuk mengambil sebuah keputusan itu ada tiga mekanisme yang biasanya kita lakukan. Yang pertama itu mungkin saya jelasin dikit, nanti baru kita kembali. Yang pertama itu musyawarah mufakat, yang kedua ada namanya sistem login, dan yang ketiga ada sistem voting. Nah, sistem ini yang biasanya mahasiswa itu gunakan jika dalam sebuah perbedaan pendapat untuk memajukan sebuah organisasi, untuk mengembangkan sebuah organisasi, tidak bisa selesai dengan sistem musyawarah mufakat, maka akan dilakukan yang namanya lobbying itu, yang mempunyai sebuah argumentasi A dan argumentasi B. Itu mereka keluar dari lingkaran rapat atau persidangan itu untuk sama-sama bernegosiasi mana sih yang lebih bagus dari antara saran saya, argumentasi saya, atau argumentasi. Nah, kalau tidak ketemu, kalau ketemu silahkan sampai sana udah selesai perdebatan, selesai perbedaan. Cuman kalau tidak ketemu, sistemnya akan lari lagi ke namanya yang terakhir itu voting. Siapa yang lebih banyak yang mendukung sarannya ini atau argumentasinya ini, siapa yang lebih banyak. Cuman kalau kita jarang pakai sampai yang ketiga, biasanya kita selesai sampai yang namanya musyawarah mufakat. Karena kita lebih menekankan dari dulu, lebih enak dan indah kalau kita itu musyawarah mufakat saja. Nah, contohnya Dewi ya punya argumentasi terus debat sama Dian di sini. Cuman antara kalian juga jangan sampai keras kepala. Mungkin dia lebih bagus sarannya, dia mungkin lebih bagus argumentasinya. Kita juga harus paham
oh iya itu lebih bagus, saya baca yang kalah. Begitu juga sebaliknya. Cuman kalau perbedaan itu wajib ada dan juga harus ada, emang harus ada. Itu sebagai penguat teman-teman nanti di dalam memiliki sebuah organisasi. Jadi, Baik Kak, terima kasih. Mungkin itu saja ya Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada podcast Himagrotek kali ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.